Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Setelah sebelumnya ngeluarin beberapa first look scene dari filmnya di trailer Marvel Celebrate the Movies, Eternals kembali lagi ngasih kita detail baru dari plot dan juga karakter Eternals dalam teaser barunya yang berdurasi 2 menit. So, apa aja yang ada di sana? Langsung aja bareng gue Rian kita bahas topik kita kali ini. Teaser Eternal dibuka dengan memperdengarkan kita soundtrack lagu berjudul The End of the World yang dinyanyikan oleh Skeeter Davis yang sebelumnya pernah dipakai oleh Gundala di teaser filmnya. Dan juga kita diperlihatkan dengan scene yang menunjukkan early man atau manusia zaman purba yang hidup nomaden yang di sini berada di tepi laut daerah Mesopotamia. Yang lalu didatangi oleh para Eternals dengan kapal yang memiliki bentuk segitiga dan mungkin kapal ini adalah adaptasi dari salah satu kapal yang digunakan oleh para Celestials untuk mengawasi manusia di bumi yaitu PROS, sebuah kapal canggih buatan Celestials yang dilengkapi dengan AI. Dan di scene ini kita juga bisa ngelihat ekspresi Cersei yang terlihat takjub saat melihat manusia dengan bilang, cantik kan? Beautiful isn't it? Ini sepertinya adalah momen pertama kalinya para Eternals datang ke bumi setelah mereka diciptakan oleh para Celestial untuk membantu juga mengawasi para manusia ciptaan Celestials. Selain itu kalau kita melihat beberapa detail yang ada di sini ini memiliki kaitan yang erat dengan bocoran plot film Eternals yang kini banyak beredar di Reddit. Dimana scene awal yang kita lihat ini kalau di bocoran terjadi setelah kemunculan opening title card dari film ini yang menjelaskan tentang Defiant dan juga Eternal. Dimana Defiant dijelaskan sebagai makhluk yang diciptakan oleh para Celestials untuk memburu para predator yang mengancam kehidupan yang mereka buat di bumi. Tapi pada akhirnya Defiant malah berubah jadi sosok jahat dan juga memburu seluruh kehidupan yang Celestial ciptakan di bumi. Dan inilah yang kemudian menjadi alasan kenapa Celestials pada akhirnya menciptakan para Eternals, makhluk yang mereka ciptakan untuk membunuh para Defiant. Next, kalau kita melanjutkan bocoran plot itu, di scene pembuka yang mengambil latar 5000 tahun sebelum Masehi ini di daerah Mesopotamia, kita bakal melihat seorang pria dan juga anaknya yang kita lihat di trailer ini pergi memancing di sebuah tebing berbatu di dekat laut, yang kemudian diserang oleh para Defiant yang muncul dari laut. Dimana selang beberapa lama, para Eternals kemudian muncul menyelamatkan mereka dengan melawan para Defiant sampai akhirnya pertarungan ini kemudian dimenangkan oleh para Eternals yang kemudian berkumpul dan berpose berbentuk pola segitiga dengan full kostum yang sesuai dengan bocoran yang banyak beredar. Dimana ini kemudian berlanjut dengan menunjukkan kita intro dari logo dan juga soundtrack Marvel. Next, masih di sequence scenes yang sama, kita bisa melihat beberapa anggota Eternals yang di sini kelihatan sedang menyiapkan diri sebelum membantu para manusia. Seperti Tina yang di sini kelihatan mengumpulkan energi kosmiknya yang memiliki tampilan warna emas. Dimana kalau di MCU, warna emas sendiri sangat identik dengan perwujudan energi kosmik yang bisa kita lihat digunakan oleh Captain Marvel. Energi ini kemungkinan bakal digunakan oleh Tina dalam mengaktifkan kekuatan pembentukan senjata seperti yang kita lihat di trailer saat dia membuat pedang dan juga tombak dari energi kosmik yang kemungkinan besar bakal dia gunakan untuk menjaga para Eternal lain selama proses mereka dalam membantu para manusia. Lalu di scene lainnya kita juga bisa melihat Phastos yang di sini juga berusaha untuk membantu para manusia dengan menggunakan kekuatan kosmiknya sambil diliatin sama karakter Sprite saat dia menciptakan teknologi yang sepertinya bisa membantu manusia untuk membangun peradabannya. Yang bisa jadi teknologi itu adalah teknologi pertanian yang membuat para manusia bisa bercocok tanam dan juga mengolah makanan mereka sendiri. Sehingga para manusia purba yang tadinya terbiasa berburu kini berpindah ke masa yang lebih maju dengan menetap dan juga bercocok tanam. Next, kalau kita perhatikan beberapa detail di belakang karakter Phastos dan juga Ajax yang ada di kapal Eternal, kita bisa melihat ada beberapa corak tanaman dan juga binatang. Dimana ini sepertinya adalah bentuk rencana para Eternal untuk menghadirkan berbagai macam vegetasi tanaman dan juga fauna untuk nantinya dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Lanjut di scene lainnya, kita bisa melihat karakter Cersei yang dari awal sangat menyukai para manusia di bumi. Dimana kini dia terlibat langsung bersama para Eternal lain untuk membantu peradaban manusia dengan menggunakan kekuatan transmutasinya untuk menghadirkan air yang bisa dipakai oleh para manusia untuk irigasi pertanian mereka. Bahkan bukan cuma itu, di scene ini kita juga bisa ngelihat bagaimana Cersei juga mengajari para manusia purba ini berbagai seni, seperti seni mengunci rambut dan juga memberikan para manusia pisau yang bisa dijadikan senjata bagi para manusia untuk membunuh para Defiant ataupun untuk melindungi diri.
Selain itu, misi para Eternal dalam membantu manusia juga semakin diperjelas dengan perkataan dari Ajax yang bilang kalau mereka sudah mengawasi dan juga membimbing para manusia sampai mereka bisa mengalami peningkatan dalam hidup mereka dan meraih keajaiban. We have watched and guided. We have helped them progress and seen them accomplish wonders. Salah satunya adalah dengan terciptanya Kekaisaran Babilonia yang menguasai seluruh wilayah Mesopotamia, yang kerajaannya kita lihat di trailer ini dengan salah satu bangunan ikoniknya yaitu Gate of Ishtar yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia di masa kuno. Selain itu, di scene ini kita juga bisa melihat bagaimana masyarakat Babilonia pada saat itu menyembah Eternal sebagai dewa dan dewi mereka, dimana ini bisa jadi momen bagaimana para Eternal nantinya dijadikan sebagai figur mitologi di berbagai peradaban, dimulai dengan peradaban Babilonia yang diketahui di sejarah merupakan salah satu peradaban tertua yang ada di dunia. Selain itu, simbol dan juga bahasa Eternal nantinya juga akan diadaptasi dalam sejarah manusia sebagai prasasti dan juga tulisan kuno lainnya. Berikutnya di scene lainnya kita bisa melihat karakter Tina yang merupakan salah satu petarung kuat di Eternal yang sedang berlatih menggunakan tombak energinya di sebuah ruangan yang diselimuti kain biru. Dimana setelah Tina berlatih, kalau kita lihat dari raut wajahnya Tina ini nih, dia kelihatan sedih. Ini mungkin bisa jadi petunjuk tersendiri bagi kita kalau Tina di masa itu sepertinya sedang mengalami sebuah masalah yang dirahasiakan dari para Eternal lainnya, yang mungkin saja berkaitan dengan hubungannya bersama salah satu Defiant Crow yang membuatnya mengandung anak dari Defiant, yaitu Donald dan juga Deborah seperti di komiknya. Next, di scene lainnya yang sepertinya masih berada di masa lalu, kita bisa melihat karakter Sprite yang kini berada di sebuah daerah yang terkena lahar dari gunung api yang meletus di trailer ini. Yang kalau kita lihat tampilannya, gunung ini memiliki karakteristik mirip dengan gunung Vesuvius, yang kalau di sejarahnya, ledakan gunung ini membuat kota Pompei di Italia jadi hancur. Dimana meletusnya gunung ini mungkin saja terjadi karena pertarungan antara para Defiant dan juga Eternal, yang akhirnya membuat kaum Defiant punah dan juga menghancurkan salah satu peradaban yang dibangun oleh Eternals di kota Pompei. Dan kalau ini benar terjadi di Pompei, maka ada kemungkinan kalau para Eternal nantinya bakal bertemu dengan Loki, yang kalau di trailer kita lihat sempat mengunjungi kota Pompei bersama Agent Mobius saat dia menjalankan misinya dari TVA untuk memulihkan timeline waktu. Next, di scene lainnya kita kemudian bisa melihat bagaimana kisah cinta Cersei dan juga Ikaris yang berjalan selama berabad-abad. Sampai akhirnya di salah satu scene kita bisa melihat Cersei yang mulai ilfeel dan kelihatan gak nyaman dengan Ikaris. Dan ini sepertinya adalah momen yang menyebabkan pisahnya Ikaris dengan Cersei, sehingga ini membuat Cersei pada akhirnya menjalin hubungan dengan Dan Whitman yang nantinya akan kita kenal sebagai superhero Black Knight di MCU. Dimana kalau di bocoran plotnya, Cersei dan Dan Whitman sendiri digambarkan sebagai guru di UK Inggris yang menjalin hubungan percintaan. Selain Cersei, para Eternal juga menjalin kehidupannya masing-masing selama mereka mengawasi para manusia di bumi. Seperti Kingo yang di sini menjadi aktor Bollywood yang selalu ditemani oleh asistennya yang diceritakan bertugas untuk merekam seluruh petualangan hidupnya kemanapun Kingo pergi. Maka nggak heran nih, di beberapa scene yang ada di first look dan juga teaser ini, kita bisa ngelihat karakter asisten dari Kingo dan juga kameranya yang selalu muncul dimanapun Kingo berada. Lalu ada Tina dan juga Gilgamesh yang kalau di bocorannya diceritakan hidup bersama di Australia, yang disebabkan karena Gilgamesh ingin melindungi Tina yang selalu menyerang para Eternal lain karena masalah memori yang dia miliki. Dimana di setiap scene ini selagi mereka hidup bersama, kita bisa melihat bagaimana mereka sepertinya tetap berkomunikasi dengan pencipta mereka yaitu Celestials, yang kita lihat sekilas tubuhnya di scene trailer ini saat Gilgamesh memegang tangan Tina. Next, ada Phastos yang kita ketahui merupakan seorang gay yang di sini hidup bersama dengan suami dan juga anaknya. Lalu ada Makari yang jadi satu-satunya Eternal yang hidup di kapal Eternal, yang mungkin dia hidup di sini karena ada banyak makanan dan juga buku yang ada di sana, yang seperti kelihatan di teaser, di mana di kapal itu kita bisa ngelihat bagaimana Makari menggunakan kekuatan super speednya untuk membaca buku dengan cepat yang dulunya sering Makari gunakan untuk menyelamatkan manusia. Di kapal Eternal itu kita juga bisa melihat beberapa artefak kuno seperti relik Ark Mesir yang merupakan simbol kehidupan, lalu juga ada patung Chimera dari Yunani, baju Zirah abad pertengahan, Holy Grail dari mitologi Arthur, dan juga device sepertinya ini PS5 ya. Dimana ini tentunya merupakan tanda bagaimana para Eternal sudah muncul di berbagai macam masa dengan mengkoleksi berbagai macam artefak dan barang di setiap zaman.
Di kapal Eternal ini kita juga bisa melihat semacam patung dengan berbentuk seperti DNA helix yang seakan menjadi tanda bagaimana para Celestials sudah terlibat penuh di bumi dengan menciptakan berbagai macam ras termasuk Eternal, Defiant dan juga para manusia. Bahkan gak menutup kemungkinan ini juga punya kaitan erat dengan para mutant yang akan muncul di MCU, yang kalau di komiknya merupakan salah satu makhluk ciptaan dari Celestials Onek the Prober saat bereksperimen meningkatkan potensi para manusia. Dan karena kita tahu fakta kalau para mutant membutuhkan sebuah pemicu untuk mengaktifkan gen mereka, maka bisa jadi hal yang akan menjadi pemicu gen mutant ini sepertinya akan ada hubungannya dengan peristiwa yang akan terjadi di film ini ketika bumi akan memasuki masa Forehost atau saat salah satu Celestial bangun dan melakukan penilaian ke bumi. Next ada Druig yang kalau di bocorannya kini hidup mengasingkan diri di sebuah hutan hujan karena dia udah nggak percaya lagi dengan manusia. Dimana di sana dia mengontrol sebuah perkampungan kecil dengan kekuatan mind controlnya. Seperti yang kita lihat di trailer ini saat dia membuat para warga yang ada di sana menodongkan senapan ke arah seseorang yang mungkin adalah para Eternal yang mendatangi Druig untuk meminta bantuan dalam melawan salah satu spesies Defiant yang kini bangkit. Dimana di trailer ini kita sendiri bisa ngelihat sekilas Defiant yang bertarung dengan salah satu Eternal yang sepertinya adalah Kingo atau Druig nih, yang menggunakan kekuatan kosmiknya untuk melawan Defiant sampai akhirnya menurut bocoran yang beredar, pertarungan ini nantinya bakal membuat Gilgamesh jadi salah satu korban yang terbunuh oleh para Defiant. Dan terakhir ada karakter Ajax yang dikenal sebagai komunikator antara para Eternal dan juga Celestial. Di bocoran film ini Ajax sendiri diceritakan hidup di sebuah peternakan di Midwest sampai akhirnya dia dibunuh oleh Ikaris yang terpaksa membunuh Ajax karena Ajax berniat menghentikan rencana para Celestials yang akan menghancurkan bumi. Dimana di trailer ini mayat Ajax sendiri kemudian terlihat ditemukan oleh Phastos saat para Eternal mengunjungi Ajax untuk meminta bantuannya melawan Defiant. Oke, di next scene kita bisa ngelihat adegan para kesatria berbaju zirah yang sedang membantai sejumlah warga yang tidak bersenjata. Dimana ini sepertinya terjadi di abad pertengahan yang merupakan zaman ketika Sir Percival Scandia atau yang dikenal sebagai Black Knight pertama masih hidup. Dan pembantaian warga ini mungkin saja berkaitan dengan karakter Modred, anak dari penyihir Morgan Le Fay dan juga King Arthur yang jadi musuh dari Black Knight karena selalu berusaha merebut kekuasaan dari King Arthur dengan cara curang dan juga keji terutama lewat cara membunuh. Dan ini bisa saja merupakan flashback yang nantinya akan dialami oleh Dan Whitman sebagai keturunan dari Sir Percival. Dimana ini sepertinya bakal berlanjut dengan Dan yang di filmnya nanti dikabarkan akan menarik pedang Ebony Blade dari sebuah kotak yang bakal membuat Dan Whitman secara resmi akan menjadi Black Knight selanjutnya di MCU. Lanjut di scene lainnya, kita kemudian bisa ngelihat para Eternal seperti Druig, Cersei, dan juga Makari yang seperti sedang menyatukan kekuatan mereka. Dan mungkin mereka menyatukan kekuatan mereka ini ke sebuah benda yang adalah device Unimind yang dirancang khusus oleh Phastos. Yang bisa digunakan oleh Druig nantinya untuk menggunakan kekuatan dari para Eternal lain supaya Druig bisa mengontrol dan membuat salah satu Celestials yaitu Tiamut the Dreaming Celestials tidur dengan kekuatan mind controllingnya. Dimana kalau di komik, Tiamut sendiri diceritakan sebagai salah satu Celestials yang merupakan musuh dari para Eternal karena dia punya tugas untuk menghancurkan planet yang dikembangkan oleh para Celestials dengan menyedot habis energi life force yang dimiliki planet itu menuju Fulcrum atau energi life force yang digunakan oleh para Eternals sebagai sumber kehidupan dan juga kekuatan mereka. Dan kehadiran Tiamut sendiri sebagai salah satu villain utama di film ini juga sekilas terlihat di teaser ini dengan menunjukkan kita kumpulan awan petir yang bisa jadi merupakan pertanda kalau kini Tiamut sudah bangun dan siap memasuki phase 4 host yang merupakan waktu untuk memberikan penilaian apakah bumi masih layak untuk eksis atau tidak. Sebelum nantinya Tiamut menghancurkan bumi dan menghisap seluruh energi life force di sana untuk para Celestials. Bahkan kemunculan Tiamut di film ini juga diperkuat dengan salah satu bocoran gambar Celestials yang kabarnya bakal hadir di film ini, di mana salah satu Celestials memiliki bentuk tubuh yang mirip seperti Tiamut di versi komiknya. Selain itu kalau kita ngeliat bocoran plot ini, kita sendiri diceritakan bagaimana Ikaris dan juga Sprite selama ini tahu tentang rencana dari Tiamut yang berusaha menghancurkan bumi. Bahkan mereka juga akan berusaha untuk menghentikan usaha Druig dan juga para Eternal lain dalam menggunakan device Unimind untuk menghancurkan Tiamut, yang tentunya berhasil digunakan oleh Druig dan juga para Eternal lain yang membuat Tiamut hancur berkeping-keping. Dimana di bocoran itu setelah pertarungan antara para Eternal dan juga Tiamut terjadi, Ikaris sendiri kemudian terbang menuju matahari entah untuk tujuan apa, dan juga Sprite yang akhirnya dibuat menjadi manusia sungguhan oleh Cersei dengan sisa kekuatannya.
Dan terakhir di teaser ini, saat para Eternal sedang makan di tempat Gilgamesh yang di sini kelihatan banget jago masak ya. Sprite kemudian menanyakan kepada mereka semua tentang siapa yang akan memimpin Avengers setelah Kapten Roger dan juga Iron Man menghilang. Yang kemudian dijawab oleh Ikaris dengan percaya diri kalau dia bisa memimpin mereka. Dan inilah yang membuat para Eternal jadi tertawa karena perkataan dari Ikaris. Tapi kalau kita perhatikan konteks lebih dalam dari apa yang dikatakan Sprite di scene ini, maka kita tentunya tahu kalau para Eternal mengetahui apa yang terjadi di sepanjang sejarah kejadian di MCU, termasuk tentang matinya Tony Stark karena menggunakan Infinity Gauntlet, dan juga Steve Rogers tua yang menghilang entah kemana setelah mewariskan shield-nya kepada Sam Wilson. Ini tentunya menandakan kalau mereka selama ini mengawasi para manusia, termasuk para Avengers di bumi. Hal lain yang tentunya bikin kita penasaran banget adalah kenapa mereka nggak muncul membantu para Avengers saat invasi Thanos dan pasukannya yang membuat kerusakan di bumi. Dimana ini seharusnya nggak akan terjadi kalau para Eternals menjalankan fungsi mereka untuk melindungi bumi. So, kenapa itu bisa terjadi? Ini mungkin ada kaitannya dengan perkataan Ajax di teaser ini yang bilang kalau para Eternal sudah bertahun-tahun gak melakukan intervensi di bumi. Sehingga inilah yang kemudian membuat para Eternals pada akhirnya menyerahkan takdir bumi seutuhnya kepada manusia. Termasuk saat Thanos menggunakan pasukannya untuk menyerang bumi dan juga memusnahkan sebagian populasi alam semesta. Mungkin ada kaitannya dengan para Celestials yang masih berhubungan dengan Eternals meskipun mereka sudah meninggalkan bumi. Yang bisa kita lihat sedikit proofnya di scene ketika Tina dan Gilgamesh bersama. Dimana kemungkinan besar Celestials yang berkomunikasi dengan para Eternal ini punya kemampuan khusus untuk meramalkan masa depan. Sehingga ini yang membuat para Eternals bisa santai-santai aja dan tidak membantu para Avengers melindungi bumi dari Thanos. Karena mereka sendiri sepertinya udah tahu dari para Celestials tentang apa yang akan terjadi di bumi, terutama di saat invasi Thanos. So, itu dia pembahasan kita kali ini tentang teaser Eternals. Nah, menurut kamu apa nih yang bakal terjadi di film Eternals ini? Siapa nih musuhnya dan kira-kira bakal connect sama film apa nantinya nih? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. So, like, share video ini dan jangan lupa untuk subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan jangan lupa komen kalau mungkin ada hal-hal penting yang gue lewatkan ya di trailer ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.